Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Chandra di sini. Yang pastinya di channelnya aku ya. Oke, di video kali ini nih aku bakalan ngasih tips kepada kalian semua, khususnya bagi teman-teman yang suka belanja online nih ya. Khususnya di Shopee, Tokopedia, terus juga di Bukalapak dan lain-lainnya ya. Oke, di sini aku bakal ngasih tipsnya nih gimana supaya kita belanjanya itu aman gitu, agar tidak terjadi yang namanya barang yang tidak sesuai gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita ke video pembahasannya, buat teman-teman nih yang baru join dan juga baru tahu nih channel aku, sebagai tanda pengenalnya jangan lupa di like ya videonya, terus di share ke teman-teman semua sebanyak-banyaknya agar tips ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini. Oke teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, sekarang kita udah di dalam ini ya, di dalam Shopee-nya ya. Nah, nih sedikit cerita nih. Pasti kalian pernah yang namanya belanja online ya, maupun itu di Shopee, di Tokopedia, ataupun di Bukalapak dan lain-lainnya ya. Pasti pernah dong ya. Apalagi nih cewek-cewek ya. Nah, pasti juga kalian pernah ngalamin yang namanya barang yang nyampe itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan dan juga nggak sesuai dengan detail produk yang disampaikan oleh outletnya gitu kan. Pasti kalian pernah yang namanya kecewa gitu kan. Nah, di kali ini nih aku bakal ngasih tahu nih gimana sih kita bisa aman dalam berbelanja di Shopee. Terus apa saja sih yang harus kita kita coba dulu ya, buka salah satu toko ya. Nah, di sini aku coba cari headset ya, headset gaming gitu ya. Nah, kita harus memperhatikan beberapa poin ya dalam berbelanja itu di Shopee maupun di Tokopedia dan lain-lainnya. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan, yang pertama penilaian dari produknya, penilaian dari tokonya ya, penilaian tokonya gitu kan. Pasti kan pada saat kita nyari itu di pencarian pasti banyak kan beragam outletnya juga kan, outlet penjualannya gitu kan, toko-toko penjualannya. Pasti tiap toko juga berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda penilaiannya kan. Ada yang penilaiannya sampai 5, 49, 48, 47 dan seterusnya ke bawah gitu kan. Ada juga bahkan yang penilaian produknya tuh sampai 3 gitu kan, penilaian tokonya itu. Nah, terus itu setelah kita perhatikan poin yang pertama itu penilaian produknya gitu kan, penilaian dari tokonya gitu kan. Contohnya nih misalnya kita ambil salah satu nih ya. Oke, coba kita ini buka yang headset gaming PUBG ya. Nah, di sini kan ada tuh yang namanya 4,7 tuh bintangnya gitu kan, 4,7. Nah, kita lihat nih tokonya gitu kan. Tokonya itu 236 produk, terus penilaian tokonya itu 4,7. Terus juga performa chat dibalasnya itu mereka tuh ngebalas chatnya para pembeli itu 99% gitu kan, ada 99% atau mungkin mereka tuh cepet gitu dalam membalas chat gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga teman-teman dalam pada saat kita membeli produk ya. Setelah kita lihat poin penting yang pertama itu, ada lagi poin keduanya itu harga dari tiap produk dan toko yang ditawarkan oleh toko itu kan pasti beda-beda gitu kan. Ada beragam harga gitu kan, tiap toko berbeda-beda. Nah, itu kita bisa bandingkan nih toko ini dengan toko yang lain gitu kan. Toko ini menjual headset ini sekitar 99.000 sampai 115.000 gitu kan. Sedangkan toko yang di sebelahnya lagi 69.000 gitu kan. Pasti beda-beda gitu kan, beda-beda juga gitu kan. Nah, kalian jangan sampai juga tergiur dengan harga yang justru di bawah, misalnya toko yang ini dengan toko yang sebelahnya ini bedanya yang ini lebih murah nih gitu kan, lebih murah, sedangkan yang toko yang sebelahnya itu agak lebih mahal sedikit gitu kan, misalnya lebih mahal 10.000 atau 20.000 gitu kan. Nah, pasti kalian milihnya
yang harga yang lebih di bawahnya lagi gitu kan pastinya gitu. Jadi jangan sampai pilih harga itu murahnya itu nggak ketulungan, maksudnya nggak terlalu harganya terlalu over ke bawah gitu, jangan sampai gitu ya teman-teman. Poin ketiganya itu kita lihat nih review dari konsumennya gitu. Review dari konsumen, pasti konsumen itu kan yang menentukan nih toko ini bagus apa enggaknya gitu kan, toko ini recommended apa enggak gitu kan. Nah kita lihat nih pasti review dari komentar dari penilai produk dari konsumen itu kan ada yang positif dan negatif juga gitu kan. Ada yang kasih bintang 4 atau misalnya ganti kasih bintang 3 gitu kan, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Terus juga komentarnya juga baik gitu kan. Pasti yang pertama kali kita lihat itu pasti review dari ininya nih, review dari konsumennya gitu kan. Nah kita lihat nih ulasannya itu sampai 9 ribuan gitu kan. Nah ulasannya itu sampai 9 ribuan itu pasti tokonya bagus gitu kan, tokonya itu menjamin gitu kan. Nah terus ada juga dari rincian produknya gitu kan, rincian produknya pastikan juga garansi atau mungkin garansi juga spesifikasi produknya itu kalian perhatikan gitu kan, apa bener nih. Terus kalian searching juga gitu kan. Misalnya barang ini spesifikasinya apa nih ini kan, spesifikasinya gini gitu kan, sedangkan yang ditulis di penjualannya kok beda, atau misalnya sama ternyata gitu. Ada juga mereka cuma nulis rincian produknya kayak singkat aja gitu kan. Nah itu harus kalian perhatikan lagi gitu, harus perhatikan dan juga tanya nih ke penjualnya, apa benar barang ini gini gitu. Jadi kita tuh harus bisa nanya juga chatnya ke ke penjualnya gitu teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan 4 poin penting itu dalam berbelanja ya. Jangan sampai salah pilih dan juga jangan sampai tergiur yang lebih murah gitu. Jangan sampai tergiur harga yang lebih murah lagi. Karena kan nanti pada saat kita pembayaran itu kan nih, kita coba ke pembayaran kan, metode pembayaran kan itu banyak tuh. Kita coba nih, kita coba ya kali. Nah kita check out dulu ya. Nah, di sini kan ada opsi pengiriman gitu kan. Pastikan juga alamat kalian itu yang kalian isi itu benar gitu kan, lengkap juga. Nah, di sini opsi pengiriman itu kan banyak tuh, mulai dari regular, terus dulu kargo, same day, instan, next day gitu kan, cepat gitu kan. Kalau dulu kan masih ada yang namanya JNE, JNT gitu kan. Nah, terus kalian juga masukkanlah voucher yang kalian punya gitu kan. Voucher Shopee yang kalian punya, misalnya gratis ongkir, terus juga cashback atau diskon. Pasti nanti di setiap produk di setiap toko itu ada yang menyediakan yang namanya voucher gratis ongkir atau voucher diskon ya teman-teman. Nah metode pembayaran ini juga kalian banyak nih, mulai dari ShopeePay, Paylater, transfer bank, kartu kredit, COD, terus juga Alfamart, Indomaret ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya tips dari aku gimana supaya kita membeli barang di Shopee itu aman, terus juga nggak salah pilih gitu ya teman-teman ya. Nah sebelum kita tutup nih, aku mau ngasih tahu nih, di Shopee kan sekarang udah ada banyak event-eventnya ya, mulai dari 7,7 mega electronic sale, terus Shopee Electronic 50-50, terus juga bonus Shopee 2 juta. Nah di sini ada event bonus Shopee 2 juta teman-teman. Jadi kalian itu bisa mendapatkan 2 juta lebih gitu, bonus 2 juta itu untuk ditukarkan ke ShopeePay. Jadi lumayan kan gitu kan. Tapi untuk pertama kali itu pasti kita cuma dapat 5.000 juga, terus check in selama 24 hari, dan juga kita bisa ngajakin teman nih dalam satu invite itu 10.000 gitu kan. Jadi bisa dicairkan ke ShopeePay itu kita harus bisa mencapai 35.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa nginvite 3 orang aja, 3 orang gitu kan, 3 orang itu kan udah lumayan juga gitu kan, sama yang bonus 5.000 atau kita berapa hari gitu kan, 30 misalnya 30 atau 40.000 itu bisa langsung dicairkan ke ShopeePay teman-teman. Jadi untung kan gitu. Oke, sekian dulu ya tips dari aku. Semoga kalian bisa
bisa memilih barang dengan teliti lagi, dan juga harus memperhatikan poin tadi itu, penting-pentingnya itu, poin-poin penting dalam membeli. Oke teman-teman ya, sekian dulu tips dari aku, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku pamit undur diri, aku Chandra, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Oke, dadah.